aing baru sadar anjir. Aing selama ini ke babeh aing berprasangka cuek ke aing teh ternyata anjir pengorbanannya teh loba gitu nya. ini sampai segini gitu. Nepi ka kituna. Pas di rumah sakit, wah bener-bener wah ini mungkin teguran dari Allah. Hidayah. Hidayah dari Allah. Jadi Mulai terbuka. Terus alhamdulillah aing punya saudara yang bisa menasehati ke jalan yang benar. Sering waktu jalan sampai aing nyobain hijrah sekali 2 kali. Nyoba gagal. Iya, hijrah pertama kali ya bisa bilang aman, ya terjerumus lagi. Kedua kalinya sama. Dan yang ketiga kalinya alhamdulillah. Oke, kembali lagi di konten Gak Dibagi di channelnya Paul Firdaus. Sekarang lagi bintang tamu kali ini anjing. Kerabat sendiri. Boleh perkenalkan buat rekan saya yang di sebelah. Ya, nama saya Diki Nugraha. Ya mungkin saya bukan bisa dibilang masih belum jadi siapa-siapa lah. Tapi saya sendiri mau sharing buat pengalaman hidup, buat pengalaman hidupnya siapa tahu bisa jadi motivasi atau manfaat. Ayo bisa diarah positif. Diambil positif maupun itulah. Ya, paling saya awalnya mau nanya ini dina segi gimana ya? Prinsip hirup mana itu sih kumaha sebenarnya? Ciga visi misi terus kali itulah. Prinsip hidup mana itu kumaha sih? Ya orang visi misi hidup orang pengen jadi bermanfaat lah tentunya sebagai manusia, karena ya manusia umumnya sebagai orang yang makhluk sosial kan. Nah, pengen banget cita-cita meskipun aing sebelumnya brengsek atau gimana, tapi maulah ngajak ke yang lebih baik, ke lingkungan yang ada di dalam kehidupan aing gitu. Jadi simpel nama mau bisa mengajak lebih baik gitunya ke lingkungan gitu. Terus emang tadi kan mana ngomong bahwa mana saat punya prinsip anu ayeuna gitu. Mana kan pernah disebut namanya hirup brengsek gitu kan. Ya, liar. Liar lah. Terus dalam segi pergaulan sana sini. Pergaulannya explore banget gitu. Orang yang nyawa dina kumaha sih? Liar menurut maneh kumaha maksudnya gitu. Liar menurut maneh gitu. Menurut tadi disebut maneh saat orang punya prinsip hirup itu karena ya liar menurut saya pribadi. Liar kumaha liarnya seliar apakah gitu. Orang ya jujur aja udah ngalamin pahitnya hidup. Pahit hidup di segi ya itulah kegelapan. Dunia kegelapan. Underground. Atau wah pergaulan bebas pergaulan bisa liar bisa disebut pergaulan bebas. Nah maneh keur baheula saat punya prinsip ayeuna nu bagus gitu. Nah maneh bisa milih ka pergaulan eta gitu. Gara-gara naon? Ya, mungkin gara-gara pasti semua juga lingkungan atau naon? Awal lingkungan, terus pengalaman sakit hati lah. Akibat awalnya ya itulah galau dalam segi percintaan, jadi pelarian ke pergaulan nu kararito ya. Gitu. Karena udah mungkin dulu biar bisa apa sih menghilangkan si galau kesedihan itu tuh. Kesedihan itu naon wae pergaulan anu menurut maneh liar gitu. Liar gitu naon wae sih nu udah maneh pernah alami gitu.
Ya kalau dari segi narkoba Oh. bisa bilang orang udah ngalamin lah. Meskipun belum semua ya. eh, Gue Pernah gitu. aing terjun. Tapi ya itulah, kadang-kadang aing kalau udah terjerumus dalam ya segi narkoba gitu terlalu dalam. Oh, jadi mana ciga terjerumus atau kumaha sih? Lain terjerumus jadi mana yang sih? Mana di dirinya Akibat teh lingkungan. dia lingkungan tapi mana terlalu kejerumus atau kumaha? Atau Wah, kumaha? bisa dibilang terjerumus ya, terjerumus sampai ya jujur kuliah aja aing sampai bisa disebut gak benar lah. Nepi ka kuliah teu bener. Ah, Nya banyak halahnya Banyak hal ya. nu dirugikan menurut maneh gitu. mm. Naon sih dina segi selain dina segi nu karar itu naon sih pelarian maneh selain kumaha sih ke dunia liaran maneh aing penasaran di nu segi eta sih kumaha ge. Yang aing bingung nggak tahu kenapa dari awal kuliah sampai ya bisa disebut udah berapa tahun aing tuh ketemunya tuh sama teman-teman yang bisa dibilang kok aing bisa nyambung, bisa kenal, terus deket sama orang-orang yang gak benar gitu. Oh, dipanggihkeunna diketemukeunna kebetulan jeung orang-orang Yang brengsek. Karena brengsek dalam segi iya ya. karena aingnya belum punya pendirian kali ya. Terus jiwa muda lah. Mm. Terus selain dina narcos narkobis naon wae sih mana nu pernah explore gitu pernah coba kumaha sih seruna naon gitu. Ya bikin hati ya tenang, bahagia bisa. Bisa Terus orang bisa jadi sebelumnya dari dari hati heeh. ya galau, pelampiasannya ke situ intinya main. Itu maksudnya selain narcos naon wae gitu selain pelarianan naon wae oh eta kan sih ke eta aya kan anu pelarian teh gara-gara galau ku salah satu orang gitu jadi misalnya jajan lah pernah teman gitu. Kalau jajan kayak gitu nggak pernah sumpah. Jadi lebih ke Ya lebih banyak lah karena narcos sebenarnya Ya. narcos harga brains ke yo arahin kayak gitu lah. tapi nepi ka ayeuna masih atau Alhamdulillah semenjak orang ngalamin dari segi percintaan gagal ya kan pengalaman hidup yang bisa orang yang bisa jadi tersadar atau bangkit tuh permasalahan dari segi percintaan, karir, dan terakhir ekonomi. Itu semua udah aing ngalamin gitu. tah dina maneh teh pelarian eta teh dina pergaulan eta teh maneh sabaraha lila gitu nepi ka Berkecimpung dalam berkecimpung di nu karar itu teh. bisa lama banget lah. Serius. Seberapa tahun bisa Sampai bisa apa tuh seberapa tahun? 4 tahun kali, 4 tahun lah. Enggak, ya 4 tahun lebih. Anu maneh merasa kadohung atau anjing jadi rugi ka manehna sendiri naon ki dina segi kan non sih aya rugina lah Terus sadar anjing ngapain sih aing kok selama ini bisa terus kayak gitu terus gitu. gituan gitu. Terus pada akhirnya maneh setelah seberapa tahun tadi? 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih terus maneh berniat nanti lebih baik lah gitu kumaha tah mitina maneh jadi sadar wah anjing Pertama orang pas ya aing gagal kuliah.
mana mikir kumaha tah ada mikir. tekanan dari orang tua, Heeh. dari keluarga, terus mungkin ya nggak bisa, kalau bisa nggak bisa mungkin doa orang tua mungkin. Doa orang tua. Soalnya dalam tiba-tiba aing kesentuh gitu, Kesentuh jadi mana teh anjir. mana dina ker posisi mana ter bener keneh eta teh atau udah mulai ngerem Banyak hidayahnya sih, loba hidayah nah sampai pulang ke rumah sakit lah. gering Gara-gara kayak gitu gara-gara lah. itu gara-gara narcos. Nah, terus ya itu pas aing jatuh ke rumah sakit, Gak rumah sakit aing lihat pengorbanan orang ya. tua. Sebelumnya kan orang sama orang tua orang nggak begitu akrab, Heeh. kelihatannya cuek atau gimana. Pas orang itu ada bener-bener momen yang bikin aing terharu, terus tersadar bener-bener tuh pas aing disakit. Sakit non Ya awal DBD sampai ke liver kena. itu teh gara-gara kenakalan mana kerja mana gitu. Liver dong, Heeh. yang namanya liver udah bahaya kan. Terus terus Aing lihat pengorbanan orang tua aing mana sampai teh? ke, untungnya tuh kalau awal pas aing pernah sih sakit gitu sih, ini paling sakit-sakit biasa, yang ngejagain tuh paling mami atau kakak ya, babeh juga ada. Tapi pas kemarin berhubung babeh yang udah pensiun, udah nggak ada Umur udah kegiatan, tua gitu. udah nggak kegiatan, aing urut sadar anjir, aing selama ini ke babeh aing berprasangka cuek ke aing tuh, ternyata anjir pengorbanannya tuh Loba gitu ya. ini sampai segini gitu. Nepi ka kitu Pas di rumah sakit, wah bener-bener, wah ini mungkin teguran dari Allah, hidayah. hidayah dari Allah. Jadi- mulai terbuka. Terus alhamdulillah aing punya saudara yang bisa menasehati ke jalan yang benar. Baik. Sering waktu jalan sampai aing nyobain hijrah sekali 2 kali. Nyoba gagal. Ya hijrah pertama kali ya bisa bilang aman, ya terjerumus lagi. Terjerumus di- Kedua kalinya sama, dan yang ketiga kalinya alhamdulillah karena ekonomi. Jadi Jadi aing bener-bener anjrit, ini emang terus berhubung umur juga. geus kumanya geus coba segala gitu, geus Udah bosen naon sampai deui gitu, geus capek lah. Ya mungkin gara-gara ekonomi awalnya gue awalnya aing gak nerima nih. Dulunya gue dimanja, sampai gue mau minta apapun ya kasarnya dibeli. Segala nu hayang Pas pasti. drop ekonomi, awalnya sih gak nerima, lambat laun ya mungkin karena doa dari keluarga, terbuka sampai ya alhamdulillah aing sampai stop ngerokok. Ngerokok. Ini juga mungkin ngerokok juga ya biar gak bete atau gimana lah. Ya ngerokok pentingnya Sampai aing jauhin semua pun, sampai aing punya prinsip aing gak mau pacaran, karena di situ tuh pacaran juga apa sih, maksiat, sumber maksiat. Karena orang tua aing muslimah, dalam Islam agamis dari pisan agamis banget, sering nyeramahin gini. Alhamdulillah terbuka. Ya bisa disebut dalam umur aing segini bersyukur banget. bisa dibijilkeun hidayah kali itu. Dari hidayah sekarang, dari sekarang gitu. Ya gitu aja bener. Pas nemu hidayah terbuka. Naon ki anu hidayah nu kumaneh karasa banget sana keur orang keur hancur-hancurna nya keur nu tadi maneh udah nyoba hijrah ke berapa kali terjerumus lagi. Hidayah anu menurut maneh wah geus ini geus paling bener gitu naon. Lihat ekonomi orang tua. Ekonomi orang tua jadi keadaan
keluarga aing yang lagi jatuh. ketambah doa orang tua gitu. Tak kan enak mana bisa disebut udah hijrah tapi mana udah ngerasa pokoknya full teh hijrahna sih dina ieu gitu dina hirup baik bener gitu. Kalau full sih enggak, Masih bertahap jalan tahap lah nya. karena faktor lingkungan juga kan susah. Jujur lingkungan di daerah aing rumah, wah bisa bilang susah lah dan terlalu ekstrim kalau bisa disebut. Ya, jadi mana pengen hijrah tapi lingkungan mana lebih kurang mendukung lah gitu ya. Kurang menghargai bahwa aing padahal mereka tuh udah pada tahu aing berhenti ngerokok sampai berhenti apapun, terus kok nggak sekarang gitu aja, lingkungan nggak menghargai, nggak mendukung lah nggak gitu. mendukung ya, jadi hijrahnya pun nggak full. Jadi ya baiklah bertahap lah analoginya. Terus pandangan mana ya mana setelah mana hijrah kumaha gitu. Alhamdulillah aing semakin banyak bersyukur, dan dulu sumpah mengeluh tuh paling sering aing ngalamin. Ngeluh dalam segi Apapun, sumpah. segala gitu. Tapi alhamdulillah dengan hijrah sekarang udah ngerasain, oh ini nikmatnya iman tuh. Si iman teh Oh ini ternyata udah sampai mikir kalau ngajak kemana-mana pun dulu aing paling wah kalau main kan eksplornya main sana sini gak ingat waktu sampai maksain buat ya minta uang pun ke orang tua, maksain lah. Sekarang ya alhamdulillah tersadar malah makin banyak bersyukur lah sekarang. Tapi mananya besakar di tahap mana tina pergaulan bebas gitu lah, bisa disebut pergaulan bebas. Mana lebih di lingkungan mana lebih aya ya si baturan mana misalnya lagi make gitu, mana lebih nggak lebih nggak ulah setelah mana hijrahnya. Tapi di lingkungan mana masih ada gitu. Mana lebih ngajak atau udah weh masing-masing si eta orang banyak jalani prinsip orang ayeuna atau kumaha. Ya gitu ya, orang pengen sih sebenarnya nyeramahin kayak gitu. Cuman kan masing-masing orang punya jalan tersendiri dan hidayah tersendiri karena udah pada dewasa lah. Seumuran kita tuh saya dicari gitu. Orang tua mereka juga nggak mungkin langsung didengar atau langsung dipatuhin ya. Orang tua juga dipatuhi kumaha orang gitu. Gimana aing? Mana mikir gitu ya. Terus orang juga masih belum image orang belum di pandangan mereka belum benar, masih ada wes godaan-godaan gini adalah aya nu ngajak gitu. Tapi mana sendiri nggak mau bahwa mana lebih ngajak ayolah geus lah hirup bener gitu. Sering sumpah sampai alhamdulillah lah jeramanya ketika orang mikir sekarang juga kalau orangnya mau bertanya tentang itu baru aing jawab. Tapi aing nggak mau langsung mulai duluan. Mulai karena kalau mulai duluan ya gak mungkin masuk juga. Harus kemauan mereka. Nah gitu ya. Tahapan pertama jeung lingkungan heula we nya. Yang terdekat bener heula gitu. Ya lah semoga nya bisa bisa berpengaruh lah dan bisa terwujud gitu. Bisa terwujud lagi. Amin. Setelah mana akhirnya ayeuna mulai hirup bener gitu, komen-komen di
di lingkungan gua mah aya anjing naon apaan sih sedikit Ada pasti. sok-sokan hijrah gitu. Pasti ada, pasti ada. Cuman Cuman mana kapina. karena orang positive thinking orang udah mengerti ilmunya, ya mungkin itu titipan dari Allah, cobaan dari orang. Semuanya kayak aing sekarang ya mungkin rajin ke masjid atau gimana. Pak Ustadz ini itu mah udah omongan-omongan yang nggak langsung sama orang ke hatinya tuh. Udahlah ngapain. Itu mungkin titipan dari Allah buat ngasih cobaan bahwa mental orang buat ngenaikin derajat orang gitu. Kalau kayak orang kayak gitu tuh. Ya itu udah tahu yang namanya si iman, serius hidup tenang, gak berprasangka buruk. Ya bisa dibilang dulu aing parah lah. Parah banget. Siapa orangnya parah. Iya, teman-teman aing pun pada tahu orang gimana sifatnya. Tapi orangnya kadang orangnya rumasa kumanya orang kan geus berkeluarga ya kayaknya. Orang can bisa di tahap eta gitu masihnya ibadah belang batong. Ya kadang kenakalan sedetiknya gitu. Tapi nya kumanya menurut orang sih nya mun misal maneh boga geretakan di hati anjing jika iya nih pernah keur nongkrong ayo salat di kumanya jika sebenarnya mau diajak ku saorang gitu jadi tergeretak gitunya sih pasti tergeretak keur nongkrong gitu ayo salat misalnya teh kan ya aya geretakan jadi pasti ada orang lagi tapi kan kalau oke hayu kan gitunya mun misalnya keur ieu urang ge keur waktuna nyantai liburan kadang-kadangnya suka orang ngalamin liburan ya nikmati apalagi gitu awal-awal nih kan aing udah rajin sholat terus jatuhnya lagi di luar nih karena dalam hati mah anjing pengen sholat tapi ini waktu enggak atau waktu semuanya hati can benar-benar bukan gitu. Tapi jadi canggung ke orangnya gitu. Tapi sebenarnya mau ngajak mah nya nu diajak oke mikir mah anjing bener oke gitu kadang sok ayo sholat gitu kan ya situ orang mah mun dina umur sekarang di umur nu ayeuna gitu orang-orang nya geus waktuna sih nya waktu nanti cuma cobalah gitunya. Jadi Kiki kan mana enak udah mulai mencoba ke jalan yang benar gitu. Naon sih pesan motivasi jeung nu nonton lah gitu walaupun orang nya ieu can loba nu nonton gitu kan orang ngajin kieu resepan coba-coba belajar gitu. Siga mana belajarnya ayeuna hijrah gitu. Naon sih motivasina ya jeung para penonton anu terutama nu keur mencoba hirup benar gitu. Ya kalau menurut orang gini deh. Hidup tuh jangan terlalu ngikutin keinginan atau nafsu. Karena nggak bakalan ada puasnya gitu. Nafsu mah mau aya puasna. Nah. Terus ya lebih banyak bukan kalau bahasa Sunda ngaji diri gitu. Introspeksi, sadar diri lah. Sadar keadaan dalam bahwa kalau ekonominya mana segitu ya udah jangan terlalu memaksain atau maksakan teuing. Karena ya pergaulan sekarang kan tahu sendiri pergaulan banyak yang dari YouTuber selebgram pasti banyak termotivasi kayak gitu kan. Ka influence ku nu teu barale gitu. Nah, itu. Intinya mah harus punya pendirian lah. Harus
nemu jati diri dulu kalian tuh, biar biar tahu gitu bahwa kemampuan diri maneh teh mana gitu, dan apa gitu keunggulan masing-masing dari maneh tuh gitu, biar nggak salah kaprah juga. Itu di mananya itu orang mah banyak lain banyak lain bersimpangan dengan prinsip mananya. Menurut orang mah misalnya jika mana kan mana geus dapat hidayah gitu. Orang mah jujur we nya salat masih belang betong. Walaupun masihnya orang yang geus berkeluarga tapi ting kunaon gitu ki can bisa ting can aya hidayahna ting can awaknya semoga-moganya bisa lebih giat orang sih nya hayang nama salat bisa lebih gimana Diutamakan. bisa hidup lebih baik lah nama. Jadi saya sih sebenarnya namun masih mana di lingkungan eta mah mun bisa mah nya mana lingkungan kitu nya rada ngajauh lah. Terusnya lebih kuatkan iman gitu. Pokoknya sih terus ninggali umur sih mun Ya kalau dalam segi dewasa nggak lihat dari umur atau dewasa gimana. dalam hal hirup balik gitu nya. Kan lo bawa oke ayeuna anu geus karot tapi malah lebih brengsekna lebih edan gitu kan. Mungkinnya kumanya nya sakitu lah mudah-mudahan bisa aya nu di mudah-mudahan ada yang bisa di ya ada banyak manfaatnya lah. aya manfaatna lah buat yang Dan nonton. saya juga bukan termasuk jadi ngerasa benar atau gimana, cuman ini buat sharing doang, pengalaman hidup. Kita gini juga bukan kita yang paling bener lah gitu. Ya ini mah cuma sharing. Cuman sharing karena orang udah ngalamin apa sih? Ngalamin kumaha pergaulan bebas lain. Nah, udah ya seumuran kayak gitu tuh udah ngapain sih gitu. Capek lah. Udah capek lah. Kita tuh yang tujuan hidup itu sebenarnya kita diciptain tuh buat beribadah sama Allah tuh, bukan buat cari kesibukan dunia. Intinya mah ibadah. Kalau kamu pengen memperbaiki hidup kamu, perbaikin dulu sholat kamu. Dan alhamdulillah saya alamin dan saya tekunin ternyata berasa. Kayak karasa lah perbedaannya. Berasa banget sumpah. Siap. Tenang. Hati tenangnya di sholatnya. Di sholatnya anjing asa tenang. Banyak orang kaya tapi gak tenang kan hatinya. Karena teguhnya tejeng ibadahna gitu lah. Siap lah pokoknya mah ki. Semoga jalan anu kumaneh keur ditempuh bisa lancar. Amin. Sip. Dadah pokoknya segitu. Thank you. Ambil Thank you very positifna. much.